Selamat datang di channel Info Edukasi Terkini. Jangan lupa klik subscribe dan share untuk mendapatkan info terbaru untuk guru, kepala sekolah dan pengawas. Dalam video edisi ini akan disajikan informasi terbaru tentang proses dan tahapan pengangkatan kepala sekolah berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendikbudristek, Mendagri, dan PLT Kepala BKN, tahun 2024. 4 poin yang akan dibahas yaitu: transformasi peran kepala sekolah, proses bisnis pengangkatan kepala sekolah, tahapan pengangkatan kepala sekolah melalui sistem KSPS, dan persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Berikut ini adalah skema perubahan atau transformasi peran kepala sekolah. Terdapat 6 kriteria dalam skema transformasi ini. Keenam kriteria tersebut antara lain: peran, fokus layanan, asesmen awal, strategi, luaran, dan ukuran keberhasilan. Pada kriteria peran, sebelumnya kepala sekolah berperan sebagai pengelola administrasi, namun kini kepala sekolah berperan sebagai penggerak bagi seluruh ekosistem yang ada di sekolah. Kemudian pada peran fokus layanan, sebelumnya kepala sekolah merupakan pengelolaan 8 standar nasional pendidikan, namun kini berperan sebagai penggerak warga sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Begitu pula dengan kriteria asesmen awal, strategi, dan luaran, semuanya mengalami transformasi seperti yang terlihat pada tabel ini. Untuk kriteria yang terakhir yaitu ukuran keberhasilan juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya peningkatan nilai ujian dan pencapaian standar nasional pendidikan, kini menjadi peningkatan literasi, numerasi, karakter, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Bersama, proses pengangkatan kepala sekolah dimulai dengan Dinas Pendidikan melakukan seleksi bakal calon kepala sekolah. Kemudian mengajukan nama calon kepala sekolah tersebut ke tim pertimbangan untuk selanjutnya memutuskan nama-nama kepala sekolah terpilih. Dalam Surat Edaran Bersama Mendikbudristek, Mendagri dan PLT Kepala BKN tahun 2024, disebutkan bahwa mekanisme pengangkatan dan pelantikan kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh kepala daerah yang dijabat oleh pelaksana tugas, PLT, penjabat, PJ, penjabat sementara, PJS, dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Dalam surat edaran ini, khususnya poin 7 disebutkan bahwa pejabat pembina kepegawaian provinsi, kabupaten, kota mengajukan pertimbangan teknis, pertek, kepada Kepala BKN melalui sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah atau sistem KSPS. Masih dalam surat edaran ini, pada poin 8 disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri menyatakan memberikan persetujuan tertulis kepada Gubernur, PLT, PJ, PJS, Gubernur, Bupati, PLT, PJ, PJS, Bupati atau Wali Kota, PLT, PJ, PJS, Wali Kota,
Sepanjang pengangkatan kepala sekolah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Informasi penting lainnya terdapat pada poin 10 dari surat edaran ini. Disebutkan bahwa pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berakibat pada status keabsahan pengangkatan dan hak yang akan diterima oleh yang bersangkutan, termasuk pada tunjangan profesinya. Sekarang mari kita lihat alur secara keseluruhan dari proses pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Proses dimulai dengan adanya seleksi bakal calon kepala sekolah, BCKS, oleh Dinas Pendidikan, kemudian hasil seleksi tersebut diajukan kepada tim pertimbangan. Setelah tim pertimbangan menyepakati BCKS, selanjutnya menerbitkan berita acara. Berita acara tim pertimbangan diunggah oleh dinas dalam sistem KSPS. Kemudian pejabat pembina kepegawaian menetapkan nama-nama BCKS terpilih. Jika kepala daerah tempat BCKS berasal adalah kepala daerah yang definitif, maka dapat menerbitkan SK dan melantik kepala sekolah tersebut. Kemudian SK yang telah dikeluarkan tersebut diunggah oleh dinas dalam sistem KSPS. Namun, jika kepala daerah tersebut adalah kepala daerah yang PJ, PLT atau PJS, maka kepala daerah tersebut menerbitkan surat pengantar PPK untuk pengajuan Pertek BKN. Surat tersebut kemudian diunggah oleh dinas ke sistem KSPS. Kemudian Badan Kepegawaian Negara atau BKN meninjau data-data ajuan dinas melalui sistem KSPS dan menerbitkan Pertek BKN dalam sistem KSPS. Kemudian surat tersebut disampaikan pada pejabat pembina kepegawaian dan menerbitkan SK melantik kepala sekolah. Setelah itu dinas mengunggah SK dan laporan pelantikan di sistem KSPS. Tahapan pengangkatan kepala sekolah melalui sistem KSPS. Pertama, Dinas Pendidikan dapat login ke sistem pengangkatan kepala sekolah. Setelah berhasil login, silakan cek daftar kebutuhan sekolah dan ketersediaan bakal calon kepala sekolah. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dapat menentukan periode pendaftaran dan mengundang bakal calon kepala sekolah.
Tahap berikutnya adalah pengecekan berkas kelengkapan administrasi dan persyaratan dari bakal calon kepala sekolah. Setelah berkas lengkap, maka diadakan pemasangan bakal calon kepala sekolah. Jika status kepala daerah adalah definitif, maka dapat difinalisasi sebagai calon kepala sekolah. Namun jika status kepala daerah adalah kepala daerah penjabat, maka perlu mengajukan pertimbangan teknis atau pertek ke BKN. Jika pertimbangan ini telah disetujui maka finalisasi bakal calon kepala sekolah dapat dilakukan. Setelah finalisasi pengangkatan kepala sekolah, data pengangkatan ini akan mengalir ke data pokok pendidikan atau Dapodik. Apa saja persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah? Berikut ini disajikan syarat-syarat tersebut. Terdapat beberapa persyaratan untuk penugasan guru sebagai kepala sekolah. Persyaratan tersebut antara lain: pendidikan paling rendah sarjana, S1, atau Diploma 4, D4, dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Bersertifikat pendidik. Bersertifikat guru penggerak dan berpangkat paling rendah penata muda tingkat 1, golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus sebagai PNS. Memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan. Sehat jasmani, rohani, dan bebas nafsa berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana. Persyaratan terakhir adalah terkait dengan usia dari calon kepala sekolah. Berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah. Terima kasih Ibu dan Bapak semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan memudahkan Ibu dan Bapak. Silakan dukung channel ini dengan klik subscribe, like dan share.